Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymana alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, ikhwan sekalian, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenarnya, salafi sejati. Dan kita kemarin sudah lewati pembahasan tentang nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kali ini kita akan mempelajari qala ma'alif rahimahullah al-maqsudu bis salaf. Ya, maksud dari salaf atau makna salaf. Sebelum kita bacakan penjelasan Syekh dalam kitab ini, kita tarik kesimpulan. Salaf itu apa sih? Jadi salaf itu adalah 3 generasi yang terbaik. Kata Nabi SAW, ya, khairun nasi qarni, thumma allazi yalunahum, thumma allazi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah zaman saya, yakni para sahabat Nabi SAW. Kemudian orang setelahnya, yakni para tabi'in. Kemudian orang setelahnya, ya, para pengikut tabi'in. Nah, apakah semua dari mereka? Tentu jawabannya tidak. Makanya dikaitkan oleh para ulama yang soleh-soleh saja. Ya, jadi dari zaman sahabat, semua sahabat pasti soleh. Ya, semua sahabat pasti soleh. Dikatakan sahabat ada orang yang beriman kepada Nabi, ya, kemudian hidup zaman Nabi SAW, meskipun beliau tidak melihat, kemudian meninggal di atas keimanan kepada Nabi SAW. Maka ya, hidup di zaman Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, atau gembong-gembong Quraisy yang lainnya, maka tidak disebut dengan, ya, generasi terbaik. Jadi ada kata-kata keywordnya, itu adalah orang soleh. Demikian pula generasi yang kedua, ini para tabi'in. Ya, para tabi'in, kemudian pengikut tabi'in, yang mereka orang-orang soleh, itulah yang wajib bagi kita untuk meneladaninya. Kita teladani, ya, perkataannya, kita teladani amalannya, ya, amaliyahnya, cara beragamanya dan keyakinannya, cara muamalahnya, itu yang mesti kita teladani. Maka orang-orang seperti ini yang mengikuti salaf ini adalah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat. Kenapa demikian? Dikatakan para pengikutnya orang yang selamat karena mereka mengikuti orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah, orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ya, sehingga kita merasa bangga, ya, mengikuti jejak generasi ini karena mereka yang dijamin masuk surga. Ya, adapun selain dari mereka itu tidak ada jaminan. Nah, inilah para salaf. Ya. Jadi sebelum dibacakan kita sudah tarik kesimpulan, paham apa sih yang akan kita bicarakan. Kesimpulannya sekali lagi kita sebutkan, salaf itu generasi terbaik, 3 generasi terbaik kata Nabi SAW, yang soleh-soleh saja, yang toleh, yang kurang ajar, yang jahat, yang bengis, maka tidak disebut salaf. Kita ikuti cara ibadahnya, cara muamalahnya, interaksi bersama manusia, ya, bagaimana mereka mengedepankan orang lain ketimbang dirinya. Nah, itu sangat nikmat, sangat indah mengikuti mereka.
hal yang menarik ikhwan ya, kalau kita benar-benar mengamalkan manhaj atau mazhabnya soleh, mengikuti salafus soleh, ya hidup kita masya Allah. Ketika Nabi SAW ya kelaparan misalnya, maka semua sahabat pun lapar. Ketika Nabi kenyang, sebelum Nabi SAW pastikan dirinya kenyang, sahabat pun juga ikut kenyang. Ada sahabat yang sedih, diusaha oleh Nabi SAW menghiburnya. Ya, ketika sahabat sakit, dikunjungi oleh Nabi SAW. Ketika sahabatnya bercucuran darah, kena tombak panah dan seterusnya, didekati oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW membuatkan tenda-tenda yang ada di masjid. Bangunkan tenda di dalam masjid khusus untuk sahabat-sahabat yang sakit. Tujuannya nanti agar Nabi SAW bisa mengunjunginya, menghiburnya. Ajib, ini luar biasa interaksi muamalah dari para salafus saleh. Nah, qala muallif, kita bacakan redaksi kitab ini. Syekh mengatakan, taqaddama fiha al-madha ta'riful lughawi bi mana salaf. Jadi telah berlalu pembahasan secara bahasa makna salaf. Apa itu salaf? Ini orang-orang yang terdahulu dari kita, orang-orang yang sudah mendahului kita. Wa amal makna maqsudi bis salaf istilah faqad ikhtilafa fi dzalik ala aqwali iddah. Adapun makna salaf secara ditinjau secara istilah syar'i, maka para ulama silang pendapat dengan banyak ragam di sini. Iya, ahamuha, yang paling terpenting dari itu, dari pengertian yang ada, yang paling pentingnya adalah, atau poin yang paling intinya adalah annahum sahabatu faqat. Ada yang mengatakan salaf itu hanya sebatas sahabat saja, itu salaf. Ada yang mengatakan yang kedua, annahum sahabatu wa tabi'un. Ini sahabat dan para tabi'in. Dan yang ketiga, annahum sahabatu wa tabi'un wa tabi'in. Ya, yang ketiga sahabat, kemudian pengikutnya para tabi'in. Dan yang keempat, ini mengatakan salaf itu annas salafa man kana qabla 500. Adalah orang-orang yang hidup sebelum tahun 500 tahun Hijriah. Ya. Terus bagaimana? Tahun 501, 502 disebutkan salaf kah mereka? Iya. Ini sebagai pendapat mengatakan demikian. Wa yad'umu ashabu hadzal qaul annahu mazhab yuhaddad ya bi fatrati zamaniyah muayyana. Ya. Jadi kalau yang model seperti ini hanya 500 tahun saja, tahun 1 Hijriah sampai 500 saja yang disebut salaf, pembatasan yang seperti ini, ya. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa tahun-tahun sesudahnya? Maka pendapat-pendapat yang seperti ini salaf itu tidak dibatasi, sebuah mazhab yang dibatasi pada masa-masa tertentu saja, ya, dan tidak melebihi masa tersebut. Ini enggak benar yang seperti ini. Summa inal fiqra islamiyah tatawwara ba'da zalika ala yadir rijali. Kemudian setelah 500 tahun muncullah, berkembanglah ya pemikiran-pemikiran Islam dari tangannya para rijal, ya, dari tangannya seseorang. Nah, maka kami berikan catatan dari apa yang dikatakan oleh Syekh ini. Maka sebelum tahun tersebut, seperti sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain mereka, ini termasuk salaf. Nah, adapun selain dari mereka, apakah termasuk salaf? Maka dijawab sendiri oleh Syekh di sini komentarnya. Beliau mengomentari
Fahal tahdid zamaniyun na'am kafin li tahdid mafhum salaf idza qulna bi anna al murada bis salaf zamaniyan hum ahlul qurun salasah am mufaddalah istinasan bil ahadits al warida fi ta'yin al qurun mufaddalah fal na'tabiru kull man 'asha fi hadhihi al qurun salafan yuqtada bih. Jadi saya mengomentari pendapat-pendapat salaf yang kita sebutkan di atas tadi dengan memberikan zaman-zaman tertentu, waktu-waktu tertentu saja yang disebut salaf, ya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang generasi itu? Apakah wajib juga kita ikutin, kata beliau? Dari akidahnya, cara bicaranya, cara muamalah, interaksinya. Karena zaman itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan orang-orang yang jahat lagi. Apakah mereka juga pantas untuk kita ikutin, kata? Kalau dibatasi yang demikian adanya. Ya, di zamannya Imam Ahmad, ya, di zamannya Imam Bukhari, kan banyak juga orang-orang yang jahat, orang-orang yang muncul di situ fikir-fikir Islam seperti Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, macam-macam. Apakah mereka itu juga disebut salaf yang wajib kita ikutin? Tentu jawabannya ya tentu tidak. Ya, tentu jawabannya tidak. Maka disebutkan lagi oleh Syekh, la syakka anna dzalika ghairu sahih. Enggak benar. Ya, jadi tidak benar. Wa anal ijabata ala hadha tasaul hiya nafhin. Faqad kharajat katsirun min al-firqan wa tawaif fi hadhihi al-fatrah zamaniyah. Tidak diragukan lagi bahwa anggapan yang kita sebutkan di atas tadi tidaklah benar. Jawaban wa anal ijabah, bahwasanya jawaban atas pertanyaan ini hiya nafi, tidak benar. Faqad kharajat katsirun min al-firaq, sungguh pada masa-masa mereka ini banyak sekali kelompok-kelompok bermunculan, golongan-golongan yang bermunculan, yang menyimpang. Golongan apa itu? Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah dan seterusnya. Nah, jadi yang wajib kita ikutin dari kita generasi itu, keywordnya apa tadi? Hanya orang-orang soleh saja. Hidup di zaman sahabat yang orang soleh yang diikuti. Iya, yang mengimani sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunduk dan patuh kepada perintah Nabi SAW. Iya, tidak membangkang kepada Nabi. Kemudian Syekh menyebutkan kesimpulan tentang makna salaf. Kata beliau, "Falaisa sabaqu zamani kafiyan fi ta'yini salaf, bal labudda an yudafa ila hadhihi sabaqi zamaniyah muwafiqah ar-ra'yi li kitab sunnah." Jadi orang tersebut, salaf itu yang kita ikutin itu harus dikaitkan dengan sesuai enggak pemikiran mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah. Iya. Hidup di zaman sahabat, hidup di zaman tabi'in, pengikutnya dan sampai generasi-generasi seterusnya, dia dikatakan salaf ya secara zaman, akalnya itu, pikirannya itu, pendapatnya itu sudahkah sesuai dengan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman khalafa ra'yuhu kitab wa sunnata falaysa bis-salafi. Adapun pemikirannya itu, pendapatnya, argumennya, cara pandang hidupnya, cara muamalahnya, interaksinya, manakala tidak atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak disebut salaf. Ya, tidak disebut dengan salafi. Wa in asha baina dhahrani sahabati wa tabi'in. Meskipun dia hidup di tengah-tengah para sahabat, meskipun dia hidup di tengah para tabi'in. Nah, jadi paham ya kesimpulannya ya? Nah, kemudian saya mempertegas lagi. Beliau mempertegaskan, izan fawujudu syakhsin fi hadzal zaman, adanya seseorang di zaman kita saat ini, ya, la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala mazhabis salaf, maka tidak cukup ya, dia berhukum dengan mazhab salaf ma lam yakun muwafiqan di kitab wa sunnah,
selama dia tidak sesuai, tidak selaras cara pandangnya, cara beragamanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Fi aqwali wa af'ali, ucapannya ya ini jauh dari Al-Quran dan Sunnah, perbuatannya jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Muttabi'an la mubtadi', dia begitu totalitas mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbuat ya atau tidak menandingi agama Allah, tidak melakukan kebid'ahan. Ya, lizalika fa inna katsiran minal ulama yuqayyiduna hadzal maslahah ya mustalahah inda istimal fa yaqulu salafus salih. Oleh karena itu mayoritas para ulama mengaitkan ya atau menyandingkan yang wajib kita ikuti secara perkataannya, perbuatannya, keyakinan, muamalahnya, interaksinya, itu ada kata-kata salafus soleh, orang-orang yang soleh saja. Tapi ketika orang-orang yang hidup di zaman saat ini, taruhlah misalnya kiai, para ustadz, ya, ketika perbuatannya, ucapannya, gaya ya interaksi dengan masyarakat ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak disebut dengan salaf. Nah, kemudian Imam As-Safarini rahimahullah berkata, beliau nukilkan ucapan Imam Syafarini. Qala Imam Syafarini al-muradu bi madhhabis salaf ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullahu alaihim. Yang dimaksud dengan mazhabnya salaf, ajarannya salaf adalah apa yang dibawa atau ajarannya sahabat yang mulia yang Allah ridhoi mereka. Wa ayanu tabi'in lahum bi ihsan, dan para tokoh-tokoh tabi'in yang mereka berusaha mengikutinya. Wa atba'uhum wa imatuddin mimman syuhida lahu bil imamah. Demikian pula para imam yang lainnya dari imam-imam agama kita ini yang mereka syuhida lahu bil imamah, yang disaksikan akan keimaman mereka, keilmuan mereka, ya. Wa urifa idhamma sya'nihi fid din, yang diketahui begitu agungnya ya agama mereka, ilmu mereka. Wa talaqqan nasu kalamahum khalfan an salaf, ya, kemudian ucapan-ucapan mereka itu diterima dari generasi demi generasi. Ya, duna min rumiya bi bid'ah, dan mereka selamat tidak tertuduh dari perbuatan bid'ah. Ya. Awishtuhira bi laqabin ghair mardin, atau mereka ini tidak terkenal dengan laqab-laqab yang tidak diridhoi, seperti Khawarij, wa Rafidhah, wal Qadariyah, Murji'ah, wal Jabariyah, Mu'tazilah, wal Karamiyah, wa nahwiha, dan seterusnya. Ini perkataan Imam. Jadi orang-orang yang seperti ini, Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, seterusnya yang kita sebutkan di atas, ini bukanlah termasuk salaf kita. Yang salaf adalah yang soleh-soleh saja, yang mereka tidak tertuduh dia berbuat bid'ah, ya tidak tertuduh dengan mendapatkan gelar lakab-lakab yang tidak diridhoi. Kemudian Syekh lanjut mengatakan, faqadih tarad hadzal imam faqayyada as-salaf allazi yuqtada bihi ay yakuna mimman syuhida lahu bil imamah. Jadi patokannya yang wajib bagi kita ikutin dari salaf itu adalah yang disaksikan akan keimaman mereka, artinya diakui akan keimaman mereka, itu salaf. Nah, Imam Abu Hanifah kalau ditanya salaf atau tidak, iya salaf, diakui di seluruh dunia keimaman mereka, keilmuannya. Ya, Imam Rabi'ah itu seorang ulama senior Madinah dari kalangan tabi'in, gurunya Imam Malik. Ya, Imam Rabi'ah gurunya Imam Malik bin Anas. Baru setelah itu Imam Uyainah, Sufyan Uyainah di Ummul Qura, Makkah. Ya, Imam Abu Hanifah yang sezaman-zaman dengan itu.
kemudian Imam Malik, ya, Imam Malik, kemudian Imam Sa'ad bin Lais yang sezaman juga, ya, kemudian muncullah ulama-ulama muda setelah itu Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, muncul lagi imam muda yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, ya, kemudian murid-muridnya, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan, ya, Imam Qadi Abi Yusuf, ya, kemudian Imam, Masya Allah banyak sekali. Kalau kita katakan mereka apakah salaf? Iya, jawabannya salaf karena mereka diakui akan keilmuan mereka, ya. Walam yarma bi bid'ahin, dan mereka ini tidak tertuduh, tidak dilemparkan suka berbuat bid'ah, ya. Ya, Masya Allah, ini menarik dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika khalqul Quran. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian ulama-ulama Baghdad itu dipaksa, siapa juga yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka kita akan cambuk, akan kita penjarakan, dan seterusnya. Ya, ada sebagian mereka yang diam-diam mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya dibebaskan oleh penguasa waktu itu. Dan ada yang dikasih bocoran oleh sahabat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad ibn Nuh, ya, bahwasanya Imam, subhanallah lupa nama imamnya. Anda ingat ada nama imamnya? Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat wajahnya, ya, dia nggak mau bicara saja, nggak mau, ya. Hatta menjawab salamnya pun dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau, padahal dia masih seorang muslim. Ya, ditanya kenapa, apa hujahmu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Berhujah dengan kisahnya sahabat Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran kepada Nabi SAW. Akhirnya Ammar bin Yasir, ya, mengucapkan itu, berhujah dengan itu. Maka Imam Ahmad membantah hujahnya, ini hujah antum tidak tepat. Iya, tidak tepat. Kalaupun berhujah dengan seperti itu, maka pastikan kondisi engkau itu waktu itu dalam posisi Ammar bin Yasir. Pedang sudah di tenggorokan atau tombak sudah ada di depan mata, mau dilempar lagi, mau ngaku enggak? Mau mengucapkan kalimat kufur enggak? Kalau mau begitu modelnya, silakan. Tapi kan itu hanya bentuk menakut-nakuti saja. Tapi sudah dikatakan seperti itu, Al-Quran adalah makhluk. Ya, subhanallah, dilupakan nama imamnya. Ya, seorang ulama besar juga, ya, ulama hadis, ya, ulama hadis. Walillahilhamd. Intinya tidak tertuduh melakukan bid'ah. Falaisa kullu salafin yuqtada, maka tidak semua salaf itu diikutin. Iya, wa inna ma takunu qudwah wa uswah bi ulaki salaf akhyar min as-sahabah wa imma tabi'in wa tabi'u wa tabi'ihim allazina syuhida lahum bil khairat, yang mereka diikutin. Ini adalah orang-orang yang disaksikan kebaikan-kebaikannya dalam agama ini, perjuangan mereka terhadap dakwah Islam. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu Masya Allah, mereka semuanya, ya, menunggu ketika Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk. Subhanallah, apa yang akan terjadi setelah itu? Karena semua imam sudah dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tinggal Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mau mengucapkan itu, dicambuk beratus-ratus kali. Hal yang menguatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, ketika di penjara itu, rahimahullah Abul Haisam kalau tidak salah namanya, seorang, ya, melakukan tindakan kriminal yang luar biasa. Jadi setelah itu Imam Ahmad setelah bebas dari penjara selalu mengatakan rahimahullah Abul Haisam, rahimahullah Abul Haisam, rahimahullah Abul Haisam. Ya, anaknya Soleh atau Muhammad yang bertanya waktu itu kepada beliau, kepada ayahnya, ya abati, kenapa kau selalu mengucapkan rahimahullah Abul Haisam, rahimahullah Abul Haisam? Ya waladi, wahai anakku, kamu tahu enggak, dulu saya di penjara, saya dicambuk, dikuatkan oleh beliau.
Beliau katanya, saya dicambuk ribuan kali oleh penguasa karena saya melakukan kejahatan. Saya bisa bersabar atas kejahatan yang saya lakukan. Wahai Ahmad, Anda dicambuk di atas ketaatan kepada Allah, mestinya Anda jauh lebih bisa lagi bersabar atas cambutan penguasa. Itulah yang menguatkan beliau, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Walladzina urifa tamassakuhum bisunnah wal imam fiha. Dan ini orang yang kita ikutin itu adalah orang-orang yang kita kenal berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal imamah fiha, dan keimaman mereka. Wajtinabu bid'ah wa taziru min. Mereka meninggalkan bid'ah, berhati-hati dari perbuatan bid'ah. Wa qad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabir rasul. Kami telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya sahabat Rasul. Wa iqtifa'i atharihim, mengikuti langkah mereka, perjuangan mereka. Wa suluki manhajihim, menempuh jalan-jalan mereka. Faqala azza wa jalla wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada siapa? Ini Quran surah Al-15. Siapakah mereka? Mereka adalah, ya, khulafa ar-rasyidin. Ini para sahabat. Jadi kesimpulannya, ikhwan, dari apa yang beliau katakan di atas, standarisasi ketauladanan itu ada berapa? Iya. Standarisasi ketauladanan ini masih perkataan Imam Safari ini. Beliau sebutkan, ya, yang ulama salaf yang layak dijadikan tauladan atau teladan adalah yang pertama, bi ayyakuna mimman syuhida lahu bil imamah wa lam yurma bi bid'atihi. Ini dia. Orang tersebut diakui keimamannya, keilmuan mereka, dan tidak dituduh sebagai pelaku bid'ah. Ini standarisasi. Kalau kita standarisasi majelis ulama gitu, apa? Ada standar-standarnya, ada barometernya. Nah, ini standarisasi keteladanan mereka kita adalah yang kita teladani. Di orang-orang tersebut, imam tersebut, ulama tersebut diakui keilmuannya, keimamannya. Iya, kalau kita tanya, kenal dengan Ustaz Fulan? Enggak kenal. Siapa dia? Orangnya begini. Kalau kita tidak mengenalnya, ya tidak diakui akan keilmuan dia, belajarnya dari mana, enggak jelas, ya, maka kita tidak ikutin. Dan dia tidak, yang kedua, tidak dituduh sebagai pelaku bid'ah. Nah, jadi wattabi' sabila man anaba ilayya, dalam ayat yang dibawakan beliau ini, siapakah mereka? yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin, para sahabatnya pada umumnya. Karena sahabat semuanya adalah orang yang diridhai oleh Allah tanpa terkecuali. Iya. Mereka kembali kepada Islam. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan, wa kullu man kana minas sahabah muniban ilallah. Seluruh para sahabat mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Disebutkan oleh ayat, fa yajibu tiba'us sabili, wajib kita mengikuti jalan sahabat, wa aqwalihi, perkataan mereka, wa i'tiqadatihi, keyakinan mereka, fa inna dzalika min akbari sabili, karena itu bentuk jalan yang paling besar kita meneladaninya, menempuhnya. Ini lebih lanjut saya mengatakan, wa qad radiyallahu anhum amman tabi'ahum bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah meridhai mereka dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita berusaha mengikuti para sahabat masuk dalam ayat ini. Ya. Cara beragama kita, keyakinan kita, muamalah kita, berusaha mengikuti mereka, maka kita termasuk dalam ayat ini. Orang yang kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wasabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina biha abada zalikal fawzul azim. Jadi kita mau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya mengikuti generasi pertama ini. Iya, jadi orang-orang muhajirin dan orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, tidak pembangkang, ya, tidak melawan gurunya, imamnya, syekhnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dijanjikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya. Itulah mereka yang mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian lebih lanjut saya lagi mengatakan fa idza falaysa idzan falaysa min ibtida' fi syai'in ay yatasamma ahlus sunnah bisalafiyin. Bukan disebut perbuatan bid'ah sedikit pun. Ya, apabila ahlus sunnah menamakan mereka dengan salafi. Saya nih, Mardi apa? Saya salafi. Apakah saya adalah melakukan perbuatan bid'ah? Tidak. Bal inna mastalah salaf yusawi tamaman mastalah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan istilah salaf ini itu sepadan dengan istilah, sebanding dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Wa yudraku zalika bi ta'amul istima' kulli mustalahin min as-sahabah. Hal ini bisa kita pahami dengan memperhatikan kedua istilah tersebut, salafi dan ahlussunnah wal jamaah. Siapakah mereka? Ini mereka adalah sahabat. Fahum salaf wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat Nabi sallallahu. Mereka salaf. Mereka adalah pula ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh, fa kam yasihul lana al-qaul al-sunni. Bagaimana kalau kita mengatakan sunni? Apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Ya, nisbah kepada ahlus sunnah, nisbatan ila ahli sunnah. Mardi, saya sunni. Ya, saya sunni. Nisbah kepada pengikut sunnah. Yasihu lana al-qaul salafi. Nisbah kepada salaf. La farqa idzan. Keduanya hal ini tidaklah berbeda, sama. Musunni, musalafi tidak ada masalah, sama. Fa innahu ba'da wujudil furqah wa husul iftiraq. Apalagi setelah munculnya firqah-firqah yang kita sebutkan, banyak lagi penyimpangan-perbincangan, perpecahan. Iya. Sehingga menisbatkan diri kepada sunni atau salafi itu lebih dituntut. Jadi kesimpulannya, selesai perkataan Syekh, kita baca asbah madlulun salafi muttabiqan ala man hafaza ala salamatil aqidah. Iya. Wal manhaj tibqan li fahmi sahabah wal qurun al mufaddalah wa yakunu hadha mustalah salaf muradifan li asma'in syar'iyyah ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Jadi nama salaf itu sinonim. Ya, sinonim dari nama ahlus sunnah wal jamaah firqatun najiyah, al-taifatul mansura, ya, alul hadis, alul asar, kemudian al-jamaah. Intinya itu penamaan salafiyin atau salafi nisbat kepada para salaf sebagai bentuk mengikuti akidah mereka, manhaj mereka, amalan mereka. Iya. Maka ini tidaklah mengapa, sebuah keharusan menisbatkan diri kepada pengikut mereka. Ini akan dibahas insyaallah di bab berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Boleh dan azan ya? Nah, kalau kita lanjutkan, ini lumayan panjang waktunya. Nanti insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah.
idharul mazhabis salaf wa bayanu wa mauqifihim ya alil bidah. Apa hukumnya menampakkan mazhab salaf atau menjelaskan kepada orang-orang ya mazhab salaf, sikap mereka terhadap ahli bidah? Apa hukumnya? Apakah aib? Apakah tercela? Atau justru kebalikannya, harus dijunjung tinggi, berkorban, berjuang, cacian dan makian kita harus siap menerima dari apa yang kita perjuangkan dari dakwah salaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.